Salam, salam sadis, salam cuan buat semuanya. Ketemu lagi di hari Rabu hari ini ya. Market masih hijau, ya kan. Agak turun dikit aja. Market cap mas di 1915, BTC dominance di 41%. BTC di 41.300 sekian lah ya, hijau 1,6%. Semalam sampai 41.700 juga, eh, kena reject, nggak nembus dia ke atas ya, ke arah 42 belum ini ya. Kita lihatlah apakah akan dia coba lagi hari ini. Market masih bawahnya hijau, tapi nggak terlalu ini ya, seperti kemarin saya bilang ya, ada posisinya sideway lah. Sideway itu kondisi gitu yang kita harapkan sebenarnya BTC dominance turun gitu ya. Kalau BTC dominance turun, nah altcoin baru agak bisa terbang gitu. Itu kita harapkan, ya kan. Jadi yang terbang cuma sisi ApeCoin ya, itu yang lagi dimainkan. Jadi bulan ini, April ini ya, dua koin itu, satu GMT, satu App Point yang lagi disepong-sepong dimainin sama mereka. Nanti ya udah ditinggal lagi, habis gilirannya ntar cari giliran koin lain ya, gitu-gitu terus lah, ya kan. Jadi ya lihatlah malam ini gimana marketnya. Kalau saya lihat sih market, untuk Bitcoin malam ini masih hijau, karena kalau kita lihat dari stock market juga, semalam Nasdaq hijau, uh, S&P 500 juga hijau, Dow Jones hijau, Russell hijau, ya kan. Jadi makanya ini yang merah kemarin pullback itu ya, precious metal, logam semua ditarik turun kemarin. Uh, Ya berita emas karena India udah reject kebanyakan, nggak seperti mereka harap. Mungkin banyak juga berharap ini mau lebaran biasanya perdagangan emas naik, ternyata permintaan nggak sebanyak yang mereka perkirakan, maka banyak mereka decline juga order. Nah akhirnya pullback emas semalamnya, emas perak pullback semua. Mungkin malam ini saya rasa emas perak masih masih turun, akan masih pullback saya rasa. Cuma berapa persen, berapa ini saya nggak tahu. Semalam lumayan turunnya gitu ya, pullbacknya. Malam ini seberapa saya kurang tahu. Tapi yang jelas masih merah. Malam ini saya yakin masih merah kalau kita lihat ininya, ya kan. Karena juga dolar menguat. Ini lagi Asia market dibuka agak koreksi merah dolar, tapi masih posisi di penguatan gitu. Yang drastis sekali mata uang sini, yen. Yen dalam seminggu ini drop banyak sekali gitu ya. Karena itu juga mereka print money, juga ini bond yield 10 tahunnya itu melejit gitu. Jadi dia mata uangnya nggak kuat nahan ya, drop gitu ya. Ya kita lihatlah tekanan lagi dari dolar juga, ya kan. Makanya semua ekonomi nggak baik-baik. Kalau kita lihat berita, kemarin ada yang tanya IMF bahas apa. IMF ada seminggu ini ada meeting yang agak tekan mereka. Ya banyak negara yang masalah mau pinjam duit juga gitu kan, juga ekonomi. Cuma tadi pagi saya lihat berita agak friendly ke kripto. Ya udah ketahuan sih Amerika sekarang mau mainkan kripto. Dia nggak ada jalan. Karena dengan Rusia, pinternya Rusia, saat ditekan di ini sanksi rubelnya, langsung dia counter dengan underlying emas, ya, ditetapkannya 1 gram emas 5.000. Itu pinter sekali Rusia, ya kan. Nah Cina juga mendukung dengan emas, karena dolar nggak ada underlying emasnya, maka mereka cari alternatif di akhirnya digital. Pasti mereka fokus ke digital dolar gitu
ujungnya CBDC juga. Nah, kripto juga mereka harus baik-baikin. Untuk sementara kan kita lihat berubah cara ngomongnya kan. Yang tahun lalu itu masih si Janet Yellen bilang Bitcoin nggak boleh, itu banyak money laundry begitu gitu. Akhirnya minggu lalu di American University dia lecture, dia speech, ya kripto harus kita friendly, harus buat regulasi. Itu udah positif. IMF yang tahun lalu juga nyerang Bitcoin, nah sekarang udah mulai positif karena itu satu-satunya tool kalau mereka mau menang, ya dia harus uh, kuasai kripto digital gitu, digital money ya, untuk uh, melawan tandingannya si Rusia sama Cina gitu. Dan juga Arab yang minyaknya juga udah nggak mau dolar, mereka udah harus ngambil posisi gitu ya kan. Maka udah kelihatan mereka harus menang di digital currency ini, karena yang terjadi ini udah mulai kelihatan. Memang Ukraina Rusia perang, tapi intinya sekarang mereka juga lebih fokus ini currency war-nya gitu ya. Secara ini kalian lihat, kita untuk sementara kelihatan kripto bagus, tapi ke depan gimana regulasinya, kalau dia punya CBDC, kalau entah itu Fed coin atau itu digital dollar keluar, saya rasa banyak juga yang kena ditertibkan gitu ya. Sekarang aja kita lihat ini udah beberapa mulai diincer gitu regulasinya. Ini uh, Celsius lagi dikejar itu, maka Celsius drop harganya, jatuh banyak ya. Itu juga udah jadi target, semua udah tahu ya kan. Belum lagi yang lain-lain. Uniswap juga rada melempem karena kena tuntut juga ya, ada kasus juga. Jadi yang koin-koin gitu sementara ya kita hindari dulu gitu, kalau yang ada masalah yang lagi ditarget ya kan. Nah, jadi ya gitu aja. Jadi untuk ini ya ke depan masih ini, pokoknya buat yang sangkut-sangkut sabarlah. Ini pasti masih dimainkan, saya masih yakin sekali ya. Yang hold BTC pos-pos itu juga masih hold, nunggu momen gitu ya. Ya kita sabar aja. Kalau sekarang lagi kondisi tren lagi Fed yang ini, ya kita sabar gitu. Kalau IMF yang dibahas juga karena banyak yang minta tambahan. Sri Lanka udah bangkrut ya kan. Uh, nggak sanggup nutupi hutangnya ya kan. uh, itu benar-benar si malakama. Nah itulah karena korupsi. Karena kalau negara udah pinjaman juga dimainkan proyek untuk mereka korupsi, ya hancur. Begitu akhirnya default, nggak bisa bayar hutangnya kan, minta suntik IMF lagi. Hari itu udah disuntik 1 billion, nggak cukup, minta utang sama India lagi. Jadi dia serba susah. Dari pihak Cina banyak utang, dari India juga mau setel dia gitu ya. IMF juga dia mau denger yang mana. Nah, minta tambahan bailout. Pakistan juga begitu. Pakistan juga dalam kondisi uh, minta bantuan IMF untuk bailout. Untuk negara lain di South America, Amerika Selatan juga, Peru kalau nggak salah juga banyak juga yang meminta suntikan gitu dari maka ini yang dibahas pada kolaps negara kan. Makanya kondisi begitu, andai kata ya, kalau saran saya sih syukur-syukur Indonesia, karena kami udah pernah ngalami ya zaman Soeharto yang pernah devaluasi, mata uang langsung dipotong ya, di situ bapak saya jatuh bangkrut. Nah, itu paling jelek itu masa Soeharto itu. Belum lagi terus kejadian 98, 97, 98 krisis moneter itu gimana ini, wah acak kadut ya. 2008 repo market juga ini. Jadi kalau secara saya yang pernah hidup di zaman Orde Lama, Orde Baru itu ya kita udah pernah ngerasain ininya ya kan, susahnya. Maka di situ kalian sebagai warga Indo, generasi muda, belajarlah manajemen finansial, investasi gitu. Karena apapun yang terjadi, kalian ada backup ya kan. Itu kalau enggak
ya bahaya gitu. Apalagi kondisi ekonomi sekarang ini, ya bersyukurlah Indonesia walaupun Jokowi banyak yang serang dijelek-jelekin, terutama boleh jujur walaupun saya ada lihat berita katanya wah takut Indonesia kayak Sri Lanka utangnya tuh enggak lah, beda. Kondisi Sri Lanka sama Indonesia itu beda itu, ya kan? Cuma ya bagus juga saya lihat berita kemarin itu yang begitu-gitu harusnya kalian demo yang misalnya mafia minyak goreng kemarin minyak goreng sempat ngada rupanya itu mereka ya orang-orang begitu yang udah lihat negara susah bukannya ini mereka korupsi koruptor yang harus kalian demo itu ya. Seharusnya sih kadang gua bingung juga lihat anak-anak muda mahasiswa yang di demo apa permintaan apa nggak ngerti gua. Untung gua hidup di luar yang lebih pitch gitu yang ini edukasi mereka udah cukup untuk berpikir logis gitu ya. Yang kalau saran saya sih siapapun anak muda mahasiswa kalau ada sebaiknya jangan demo kondisi gitu. Semakin kalian demo semakin memperburuk keadaan negara gitu. Ya kan? Harusnya duduk cari solusi itu jalan terbaik sih. Ya kan? Karena kondisi ini global gitu. Banyak faktor efek dari awal corona ya kan, terus efek dari perang itu semua berimbas gitu. Jadi kalau ada pemerintahan yang nggak pinter ngolah, ya kayak begitu Sri Lanka, Pakistan, ya kan, negara-negara lain, banyak South America situ juga banyak yang hampir kolaps juga kan negaranya gitu kan. Jadi itu yang bisa saya masukkan. Kita sabar hari ini buat yang ini ya berharap BTC Dominance turun lah hari ini biar altcoin bisa agak terbang dikit ya kan. Kalau BTC kayaknya sih agak sulit dilihat kalau tembus 42 ya. Kita lihat lagi lah malam ini apakah bisa dia tembus 42 ya kan. Andai kata bisa tembus 42 ya dia targetnya 4344 di situ gitu ya. Tapi kelihatan semalam sulit gitu. Karena ya banyak yang mau dia terbang tapi butuh dana kan. Kalau para investor yang benar-benar ya institusi ini nggak masuk, yang ini suntik-suntik kan banyak bandar atau ya para paus kripto aja istilahnya yang ngolah-ngolah market gitu ya. Bukan para retail investor atau hedge fund atau asset manager yang benar-benar enggak, bukan mereka gitu. Makanya market ya di situ-situ sideways gitu juga kalau lihat dari data on-chain yang serok-serok juga bukan kayak dari institusi. Mereka bilang paus-paus ya paus-paus yang ngolah-ngolah market gitu ya bandar. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi hari ini begitu aja. Saya tadi coba ini aja hari ini coba scalping itu AMP aja ada event dikit ya. Kalian lihatlah siapa yang mau ini kalian cek sendiri ini ya kan. Mana tahu BTC Dominance dia turun aja. Nah, altcoin bisa bernapas dikit bisa cari cuan. Itu aja sih kita harapkan ya. Jadi hari ini videonya begitu aja. Saya rasa BTC masih posisi sideways hari ini malam ini gitu. Jadi yang kita bidik altcoin aja gitu. Mudah-mudahan tepat bidikannya, dapat cuan tipis, udah check out gitu. Ya, itu aja masukan saya. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.